gelap. Kalau malam gitu. Parah sih. Iya. Kadang di jalan masih ada Bunda. kurep lur. Iya. Aduh, gawat tuh. 2003. Iya. 2003. Itu. Sedangkan aku waktu itu 2003 belum lahir. Halo teman-teman, balik lagi di Insight, sebuah program dari Otak Kanan yang mengundang artis-artis untuk kita kulik bagian dalamnya. Kali ini kita kedatangan artis yang bukan sembarangan artis. Di artis dia udah senior, karena udah lama dia ada di belantika keartisan. Sekarang beliau lagi fokus untuk jadi caleg. Mantap. Itu emang begitu kayaknya, pensiun artis jadi caleg. Caleg. Langsung aja teman-teman, bintang tamu kita pada malam hari ini, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Ucok Babang. Gimana kabar Bang Gimana Ucok? kabar, Ucok? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari Citayam menuju sini? Kalau perjalanan menuju ke sini sih bagi saya itu masih kecil. Oh gitu? Yang paling parah itu perjalanan hidup. Wah. Ya, atau juga perjalanan karir. Perjalanan karir. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa. nusa dan bangsa itu ya. Caleg emang. Kalimatnya politik banget Politik ya? banget. Politik banget. Baru Ngobrol jadi kayak kampanye. jadi pura-pura aja. Iya. Sekarang Gokil. banyak yang berpura-pura kan? Benar. Gitu. Jadi berpura-pura dulu baru jadi. Oh, tapi nggak apa-apa, maksudnya kan itu cara marketing sebenarnya. Marketing sebenarnya, Marketing. iya Yang kan? penting kan kalau jadi tanggung jawab kan? Tanggung jawab Menepati lah. janji. Menepati janji. Iya, menepati iya, janji, gitu. Bener. Tapi sebelum kita mulai tanya jawab ke Bang Ucok nih, gua mau ngasih tahu Insightpedia dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Bang Ucok ini kan dulu adalah seorang artis yang asalnya dari Medan. Ya. Konon katanya dia merantau ke Jakarta itu hanya dengan membawa uang Rp7.000. Iya. Sama coki-coki satu kan? Iya. Enggak dong. Ciki Cuba. Bukan. Sama apa Bang? Iya. Sama permen. Permen kaki. Permen Bang. kaki. Permen kaki. Dan Bang Ucok juga ini sekarang dia tergabung dalam sebuah partai ya. Kayak boy band ya. Udah Ya, lama. Udah lama. Belum lama. Belum lama. Baru tahun-tahun Baru ini. tahun ini. Dan Bang Ucok ini teman-teman sekarang dia daripada ada di TV, Bang Ucok lebih aktif ada di YouTube. Iya. Bener kan? Dan Bang Ucok ini adalah salah satu orang tua yang selalu jadi korban prank dari anaknya. Betul. Viral sempat Viral. Tapi Kemarin sebelum- nimpuk anaknya pakai botol aqua gara-gara Iya. anaknya pakai tato. Sekarang Iya. jadi fokus kan anaknya? Apa? Jadi fokus kan? Fokus. Gara-gara ditimpuk aqua. Iya. Gitu kan. Tetap fokus dia, tetap fokus. Gokil. Tapi itu ngomong-ngomong beneran 7.000 banget. 7.000 Bang. Iya, Tahun berapa Bang? tahun 90. Baru lahir tuh gue tuh. Iya. Jadi tahun 90 itu kalau nggak salah saya itu 7.000 itu sudah hampir 700.000 sekarang ya. Ya. Oh, 7.000. senilai itu ya, Nilai rupiahnya. Oh iya 90-an. 700.000 ya. Gitu. Oh, lumayan lah berarti Lumayan. ya. Ya. Enggak itu kan lumayan nggak sih kalau bawa 7.000? segitu? Kalau untuk daerah kami itu belum lah. Belum ya? Sementara ongkos waktu itu berapa kan gitu kan? Oh iya dulu kan juga transportasi juga nggak segampang sekarang. Iya. Kan? Itu dari Medan kan? Dari Medan. Ngerantau. Dari Ke Jakarta. Ke Jakarta. Naik apa tuh dulu tuh? Naik namanya ALS, Antar Lintas Sumatera. Mobil bis. Oh, bus ALS. Iya. Bus ALS. ALS Roban kan? Roban bukan. Maaf Bang. ALS mobil Mobil. bis. Mobil Bis gede. ALS gitu. kaki. Iya. Alas kaki. Bukan juga kan? Oh, 7.000. Survive-nya 7.000. gimana tuh? Hah? Survive-nya dari Medan nih merantau ke Jakarta. Jadi cerita sedikit ya. Boleh. Jadi ketika aku tamat sekolah, Hmm. jadi saya bingung di kampung halaman itu bingung. Kenapa? Di kampung itu kan rata-rata di sana petani. Oh. Sementara saya sudah sudah nggak enak sama orang tua bahwa saya sudah disekolahkan sampai SMA. Tiba-tiba setelah tamat SMA, orang-orang pada udah bisa kerja, udah bisa ini segala. Sementara saya nggak bisa nggak ada yang bisa saya kerjakan di sana. Iya susah sih. Susah. Mau bertani juga susah kan? Susah ya? karena Kepala tinggi gedean sama cangkul. Iya, gedean cangkulnya kan. Iya kan bener. Kan biarpun bagaimana saya harus kiprah ke Jakarta gitu ya. Tapi emang Kenapa pilihannya Jakarta? Karena kalau di kota metropolitan dulu. iya, kota-kota lain tuh saya banyak mau
apa namanya mengetahuan ke Jakarta gitu kan. Oh, lebih banyak pengetahuannya ke Jakarta dibanding kota lain. Iya, gitu. Artinya ketika orang teman-teman saya juga yang satu sekolah orang-orang yang normal itu dia merantau ke Jakarta, begitu pulang saya ngelihatnya senang banget gitu ya. Sukses gitu ya. Sukses gitu Nah, kan. tapi pertanyaan gua nih Bang, sorry Bang, pertanyaan saya nih Bang. Itu kan dari Medan ke Jakarta, itu tujuannya emang udah pengen jadi artis? Iya. Atau emang Kerja biasa kerja dulu apa aja? gitu. Saya sama sekali nggak ada niatan saya itu, nggak mungkin lah bagi saya. Saya itu ya kalau tahu abang, kampung saya itu boleh dibilang baru 5 tahun yang lalu itu masuk listrik. Oh, Pedesaan. Serius? 5 tahun, Serius. 5 tahun yang lalu dari Iya. 2024 ini? Iya. 2021 ya berarti ya? Baru 5 masuk tahun 2024, Iya. 2009, 2018. Baru 5 tahun yang lalu masuk listrik saking desanya saya. Jadi saya itu sekolah juga itu di kecamatan. Jadi SMA-nya itu di kecamatan. Jadi sehingga saya ketika aku ke Jakarta ini, aku mau ke Jakarta mau jadi artis nggak ada sama sekali. Yang penting apa yang bisa saya lakukan nanti Jakarta itu aja. Palu Gada berarti, Palu Gada. Palu Apa Gada. Apa lu mau gua gada? Gua gadain gitu. Enggak. Enggak, Palu Gada tuh istilah. Semuanya kita Ya, kerjain. Iya, kalau kita kalau kerjain. di industri sekarang nih Palu Gada tuh kayak pengen apa aja. Jadi singkatan dari apa lu mau gua ada. Oh, gitu. Palu gitu Gada ya, tuh namanya Palu tuh. Gada ya, Palu Gada, Palu mau Gada. gua ada gitu. Iya. Saya itu berjuang itu begitu saya sampai ke Jakarta itu duit saya itu tinggal 2.000 lagi. Yang 7.000 tadi itu. Ya kan? Ongkos bis berapa? Banyak banget dong Nggak, ongkos bis. aku nggak ini bis nggak bayar. Kok Cuman begitu kan perjalanan dari Medan ke sini itu 3 hari 3 malam. Iya. Tentunya saya mau makan, Oh, mau ini iya, segala iya. macam ya kan. Sehingga tinggal 2.000 lagi. Sampai saya ke pasar Minggu yang 2.000 itu saya bingung. Apa yang dapat ini 2.000? Tempat tinggal juga susah tuh. Jadi saya terdiam di situ. Ini udah malam. Pas waktu itu saya jam 7 malam pas malam tahun baru. Saya sampai itu ke pasar Minggu. Hingga aduh mungkin kalau lagi lapar nggak bisa berpikir. Iya, Ya. benar. Akhirnya saya lihat di situ ada warung Indomie. Warung Ya, Indomie. warung Indomie saya makan Indomie situ pakai telur. Saya kenyang-kenyangin supaya untuk sampai besok. Telurnya Iya, berapa saya banyak tuh? kenyang itu. Jadi makan Indomie. Dipakai buat makan Indomie aja. Terus tinggal di mana? Tinggal di pasar itu. Saya tidur di pasar itu di emperan tuh. Oh iya? Karena saya udah bingung mau bingung. kemana, ya kan? Jadi pas udah kira-kira jam 4 pagi, saya terbangun karena orang Buka Aktivitas. pasar, Ah, buka aktivitas, pasar. aktivitas di pasar itu yang jual-jualan. takut. Aku lihat, aku lagi ngopi-ngopi di situ, ngeliatin anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, itu mereka jualan tas kresek plastik itu, Oh, yang hitam. yang Oh iya, belanja, iya, yang biasanya ada belanja, tuh iya, biasanya gitu. iya. Dia Iya. kalau misalnya lagi ada acara-acara sholat Idul Fitri atau apa tuh suka ada jual Koran. plastik buat nitip sendal segala macam. Tapi ini plastik buat naruh barang gitu kan. Enggak, jadi ibu-ibu enggak, kalau dulu ya, dulu kalau ibu-ibu jualan beli sayur, itu pasti dia beli plastik. Oh iya, nggak ada tukang sayurnya. Bukan, sekarang yang udah hebat kan, kalau dulu enggak, beda. Berarti kita Jadi sekarang kembali ke zaman dulu dong ya? Enggak dong, justru sekarang Nggak boleh pakai plastik lagi kan? sekarang harus beli lagi. Iya, seharusnya Sama kan? ya, sama. oh iya ya. Tapi katanya dulu sempat ke bawah lagi Bang Ucok ke Medan ya? Kok Sama bisa? truk sayur. Jadi balik lagi, makanya sisa Bisa aja. makanya sisa 2.000. Uangnya karena balik. Nyaru sama kembang kalau apa gimana lu? Ada-ada aja lu. Ke bawah lagi ya. iya. Pas di pasar Minggu itu saya lagi di fotokopi, ada di situ teman fotokopi, tempat saya kalau saya minum kopi sama dia ngobrolnya. Tiba-tiba ada mobil parkir tuh di depan fotokopi, motokopi skenario. Oh, Wah, screen. skenario. Mantep banget ya? Iya, Gila nih. awalnya seperti itu. Jadi saya ditanya sama dia, orang mana dek? Saya orang Medan. Orang mana adek? Enggak, kata orang yang itu, Yang Kirain datang yang datang itu, Heeh. ya kan? Orang mana kamu dek? Orang Medan. Heeh. Ya kan? Oh iya. Mau syuting nggak? Langsung ditawarin. Iya dia. Tiba-tiba ya? Aku nggak percaya lah kan. Kok bisa enteng banget kayak dapat rezeki datang gitu aja langsung ditawarin ya? Itu udah lama, udah beberapa bulan kemudian. Udah beberapa bulan kemudian. Saya kan 2 tahun di pasar itu kan. Oh anjir ya, terus. Jadi seperti itu. Akhirnya dia kasih kartu nama. Kamu datang ke kantor, dia bilang gitu kan. Heeh. Begitu saya datang ke kantor,
perfilman itu saya jadi itulah dibuat Cameo apa? Ekstras lah di dibuat situ. ekstras. Awal mulanya sebagai ekstras. Iya. Itu tapi casting dulu. Nggak ada casting saya. Langsung? Iya langsung. Itu program apa? Jadi Sinetron kah sinetron, atau bukan FTV? film. film? Bagi-bagi dong. Film apa tuh? Dono Kasiro Indro. Oh, bagi-bagi dulu. Lama Iya. banget itu. Iya. Gitu awalnya. Langsung Tapi untungnya itu skenario ya yang difotokopi saat itu ya. Kalau skripsi mungkin sekarang jadi jasa tulis skripsi kali ya. Emang rezeki, Emang rezeki, rezekinya. emang rezeki, ya. Ya kan di UI, ya kan banyak ya bang ya di Iya, UI iya, di benar. Pocin gitu. Emang rezekinya tiba-tiba di situ ya. skripsi ya. Iya. Bener kaget. Iya. Gua kaget loh itu loh. Emang gak ada yang tahu kan. Gak ada yang gitu ya. tahu, gak ada yang tahu. Akhirnya jadi ekstras tuh. Jadi ekstras itu saya waktu itu peranan saya itu sebagai asistennya si udah almarhum sih Kiki Fatmala. Oh. Nah, dia lagi berenang, dia minta ice cream, saya bawain. Dia minta kue, saya bawain, gitu-gitu. Itu berapa tahun tuh menjalani menjadi ekstras dan akhirnya bisa jadi pemeran-pemeran yang 11 tahun. 11 tahun? Wah lama ya. 11 tahun. Gila. Zamannya ini. Oh, berarti ini ada perbedaan yang sangat signifikan nih. Perfilman zaman Bang Ucok Ya. dulu sama keadaan yang sekarang nih. Bang Ucok tuh bisa sampai ekstras tuh 11 tahun tuh. Iya. Bertahan sampai akhirnya jadi artis beneran jadi artis gitu kan. Iya. Sampai dapat peran gitu. Kalau zaman sekarang kan kayaknya gampang Gampang banget. banget tinggal dipakai produser doang. Iya, kalau sekarang Idenya Apaan, kan yang dipakai apaan? Dipakai idenya. IQ-nya gitu ya. Iya. idenya. Jadi saya punya ide nih Pak Produser. Oh, Iya. udah saya Gimana? pakai ya. itu. idenya. Iya. Idenya. Jadi ada lagi satu lagi Astrada. Lo mau pakai nggak? Gitu. Astrada. Iya, pakai otaknya maksudnya. Iya, pakai otaknya. Iya. Benar. Udah. Oh, jadi pakai pakaian mah gampang ya. Iya, Oh, pakaian. gitu. Maksudnya pakai Ide. pakaian yang bagus gitu loh. Gitu. Oh gitu, enak gampang ya kalau sekarang ya. Nah itu dulu berapa tuh bayaran jadi ekstras Bang Ucok? Kalau saya dulu, kalau ekstras dulu beda lah. Kalau ekstras dulu tuh paling berapa ya? Nasi kotak. 3.000 apa 7.000? Kalau nggak salah saya. Yang penting ada nasi kotak. Yang penting ada. Iya. Benar. Kalau sekarang kan nggak gini. Jadi kalau ekstra sekarang kan udah mulai dibisnisin. Karena dia udah mulai Ada manajemen ekstra. Ada manajemen. Ada manajemen ekstra. Oh, iya, iya. Kayak ini kan kayak dulu tuh Manajemen penonton gitu ada ya. manajemen Koordinator penonton. Iya. Kan. Kalau dulu tuh kayak ada di film apa tuh film Arti Sahabat yang di Indosiar kan. Iya. Itu kan banyak ekstrasnya ya. Iya. Gua waktu itu sempat nganterin temen gua untuk jadi ekstras di sana. Iya. Ada manajemen ekstras. ada. Gitu. Saya juga pernah Bang Ucok iya. di film My Idiot Brother, syuting film bioskop. Oh. Gue jadi ekstras waktu itu. Tapi jadi, nggak tayang tapi. filmnya tayang Tapi bagian di-cut saya bagian di-cut. dia. Oh, bagian dia di Bagian gua di-cut. diedit ya. Diedit. Iya. Iya, jadi waktu diganti sama boneka apa gitu ya. Tapi emang waktu itu di-cut. Padahal gue udah seneng-seneng tuh Bang Ucok tuh. Iya, iya. Udah seneng, udah ngajak keluarga mau lihat main film bioskop. Setara Chris John loh ya. Enggak Dia kan juga. ekstras juga dia. Oh, iya, tapi kan beda Ekstras anjir. Jos. Itu Ekstras tuh Jos. extra jos. Tapi dipotong. Tapi Iya. gua ngerasain sih Bang waktu gua tuh dulu jadi ekstras tuh budgetnya tuh waktu itu bayar lumayan gede. Oh, sekarang udah lumayan. Kita beda tahunnya, udah beda. Kalau kami dulu itu nggak mikirin duit. Bayaran. Yang penting kenyang makan Iya, nasi kotak. iya, yang penting ikut syuting itu aja dulu. Oh. Jadi makanya kalau saya bilang oh aku ekstras itu sebenarnya saya ekstras itu belajar di sana. Sekalian. Gitu sih Karena kan saya. sekolah acting sekarang mahal. kan? Mahal karena kita nggak punya duit kan. Mau sekolah acting Oh, kan. mungkin kalau dulu juga sekolah acting kayaknya nggak sebanyak sekarang ya. Kalau dulu kan ya. Iya. Makanya orang langsung jadi ekstra sekalian belajar. Iya. Karena dulu orang tua tuh lu kerja jadi dokter, polisi atau guru gitu. Kalau PNS. sekarang kan ada pilihan lain Pilihan kan jadi lain. artis. Tapi Bang makanya Ucok gitu. dulu ngerasain budaya kayak gitu gak sih? Tuntutan dari orang tua lu harus jadi Iya. PNS, lu harus jadi PNS. polisi, ABRI atau segala macam. Itu mungkin setiap orang tua mungkin ada lah Pasti. ya. Tapi Bang Ucok, Sampai sekarang. Bang Ucok sempat ada tuntutan kayak gitu. Saya pernah So, harus jadi ABRI. Mak, salah mak. Ntar dulu. Salah mak. Iya. Iya makanya. Tadi nih, tadi Iya kan? temen-temen Iya. jadi abri. Iya jadi ABRI. Kamu harus jadi ABRI nak. Oke. Ntar dulu mak. Iya kan? Heeh. Ngaca dulu ngaca. Bener. Iya kan? Saya mau saya bilang. Mau pasti. Mau pasti. Siapa yang nggak mau masalahnya. jadi ABRI? Bener. Iya kan? Bener. Tapi
Itu tapi Persoalannya ini. Itu bener. Eh, Jangankan masuk ABRI, masuk Dufan aja belum bisa. bener Tuh. bener. Karena harus 135. Nah itu dia. Minimal. Mungkin waktu Minimal. Iya. mungkin waktu itu maksudnya Mama bukan jadi ABRI, Apa? kamu harus jadi senjata ABRI. Peluru dong. Senjatanya kecil, peluru lebih kecil lagi Bang Ucok. Enggak. Berarti Nggak ada ngerasain tuntutan, iya, benar sama benar lah kayaknya benar cuma kayak Bang Uco. budaya lah, budaya. budaya. Tapi zaman dulu tuh syuting gitu transportasi susah nggak sih? Kan lu kan Bang Uco kan syuting kan pasti pindah-pindah Pindah-pindah tempat lah, kan. Ya, Pasti. tapi kalau kita dulu itu ya nggak ada transportasi sih ya. Yang penting saya pernah dulu itu syuting di alah Di mana? Kemayoran. Kuningan. Oh, Kuningan. Ah, saya tinggal di Pasar Minggu. Saya jalan kaki. Serius? Bang Uco. Benar. Pasar Minggu Kuningan? Iya. Enggak nyetopin ini apa losbak gitu. Enggak ada. Nggak kelihatan. Iya, jalan. Jadi apa ya namanya ini? Enggak kayak sekarang itu udah Gampang ke bawah transportasi. kita sama keadaan Oh, dia. iya Malas, ya kan? Jadi ke bawah malas. Jadinya ke bawah malas. Terus fasilitas semuanya udah ada. Ada lengkap. Ada. Tapi dulu bener-bener jalan Pasar Jalan Minggu. saya. Ke Kuningan. Itu dekat bagi saya itu. Nih dari studio Alam. Studio Alam. Ah, tahu Studio Alam. Studio Alam kita bersama teman. Hah? Ada teman saya orang normal. saya dari Studio Alam ke Pasar Minggu sering jalan kaki itu. Kalau syuting. Studio Alam Cibubur kan ya? Enggak, di Depok. Studio Alam Depok. Iya. Depok, ah. Studio Alam Depok, Pasar Minggu itu sering jalan kaki. Oh, itu jauh loh, Bang. Iya, karena dulu itu susah kan kendaraan. Kereta juga belum ada. Iya, Kereta ada. Kereta ada, tapi Ada, nggak sebagus sekarang. Iya, Tahu gitu. banget gua, padahal gua baru lahir 90. Gitu. Tapi jalan, gua agak Iya. Keren ya. mungkin itu bener sih, karena dulu tuh kok keadaan yang memaksa kita harus seperti Iya. itu kan. Sekarang berkembang nih, jadi Iya, Margonda juga dulu males. itu kan. Enggak macet ya? Sekarang macet banget. Enggak, itu jalannya juga masih Batu. jalan becek gitu Iya, kan. masih tanah merah Iya. gitu ya. Masih ada Kita mah kalau naik motor takut kita di situ tuh kan. Gelap. Kalau malam gitu. parah sih. Iya. Kadang di jalan masih ada kurep lur. Iya. Aduh, gawat tuh. Gitu. Ibu-ibu ke pasar naik motor VOC kan? Enggak sejauh itu ya, enggak selama itu. Iya. Wah, gila anjing coy. Wah, anjing gua masih kaget ngedenger Kaget kata jalan gua. tuh. Oh, jalan dari itu. Pasar Minggu Tapi kan Kuningan. sekarang juga di Baduy jualan madu pun jalan. Dia itu beda. Itu beda, Dia Pak. lebih jauh lagi Dia dari jualan. Baduy dalam ke Dia jual. Kemayoran. Iya, dia jualan, Pak. Tapi zaman dulu udah nemuin Baduy jual madu, Bang. Oh, belum. Belum. Iya, itu baru. Baru berarti, Iya, Rul. Baru itu. Baru Itu berarti baru. Tapi baru. masih tradisi lah itu. Iya, Jalan menjaga kaki emang tradisi. sebenarnya enak sih, gue pernah ngerasain kayak enak aja. Gua kalau Kayak dari kasur ke kamar mandi gitu kayak. Tapi kalau menurut saya itu bukan tradisi. apa tuh? Itu keterpaksaan. Ya, iya Karena sih ekonomi dipaksa sekarang- keadaan. Iya, dipaksa keadaan. Karena tahu sendiri kan ekonomi sekarang kan. Kita lihat yang di kota-kota yang kita lihat. Tapi Iya. kalau aduh, Pedesaan. kita kan sering belusukan. Iya, kan gitu kan. Nah, Bang Ucok bisa ceritain gak waktu itu pernah jadi presenter sepak bola? Itu gimana tuh? Tawarannya? Tawaran gimana? Dari jadi ekstras Jadi kebetulan waktu itu saya syuting sama Willy Dosan. Willy Dosen. Iya, Willy di Dosen. Puncak. Lu tahu Jalan, Willy- jalan. tahu kan Willy Dosen? Judul filmnya itu Willy Dosan ini action. Gua kayaknya. Willy Dosen. Iya. Iya. Tahu nggak? Belum lahir gua. Nggak Belum tahu dia, action. nggak tahu dia. Pokoknya terkenal di mana-mana. Coba Terkenal. saya cari coba. Iya, iya, cari aja. Kalau Dia nggak ada dosen di mana? kalau nggak ada nanti cariin di Bukan belakang dosen, juga mungkin. bukan ada. dosen itu ya, bukan dosen itu. Iya. Willy Dosen tuh namanya bukan dia berarti jadi dosen di universitas ya. Iya. Coba gua lihat dulu ya. Parah Bang, emang dia enggak Iya, banget. tiba-tiba saya lagi syuting, Hmm? ada telepon. Hmm. Ternyata yang telepon tuh Dik doang. Oh, Bang Dik doang, Hmm. udah. Jadi ternyata dia itu udah taken kontrak di salah satu stasiun itu dengan Anissa Pohan. Anissa Nah, kalau Pohan. dia- Ya. Anissa Pohan. Teman Bagus. dia presenter di bola Piala Dunia. Presenter. Udah kontrak. Itu tahun berapa tuh berarti, Bang? 2002. 2002. 2002. Oh, oke. Tiba-tiba Bang Dik doangnya udah kontrak. udah kontrak dia sama Anissa itu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa katanya ada panggilan hati dia bilang.
waktu itu aku pernah ketemu dia di salah satu stasiun lagi. Itu saya bintang tamu dia. Jadi dia aku itu apa yang dia mau, aku nurut. Jadi makanya dia terkesan perasaan dia di dalam hatinya dia sehingga dia berpikir malam-malam katanya, aku kayaknya batalin nih kontrak ini dengan Anissa ini gitu kan. Bang Dik doang ngomong gitu. Aku harus mencari teman saya ini yang beda. Ya kan, kalau orang cewek-cewek biasa mah, Biasa itu. udah hal biasa dia bilang. Benar. Gitu. Tiba-tiba ditelepon saya, Cok, besok kamu pagi harus ke rumah saya. Ya Dik doang ngomong gitu. Saya lagi syuting Pak Haji, saya bilang. Udah bilang sama inian syuting itu dulu, 1 hari aja. Saya pamit sama Astrada, Bang, aku besok itu izin dulu, ya. Gak apa-apa Cok, nanti kita ganti harinya gitu kan. Masih Saya bisa. berangkat ke rumahnya, kira-kira jam 8 pagi saya udah nyampe. Jalan kaki juga enggak? Agak. Ini udah ada Iya, motor. udah ada. Siapa tahu kan. Iya, Ada kan? motor cuma dituntun. Iya. Motornya dituntun. Sampai ke rumahnya, ayo, dia bilang. Langsung diajak tuh. Ayo. Langsung ayo. Kita ke RCTI. Kayak ini gitu. Dia Gampang Bang boleh. Ucok enak banget ya rezekinya ya, kayak kagak Lancar ada apa-apa. aja terus ya. Lancar aja Iya. gitu. Iya kan? Ayo aja Tapi terus. Bang Ucok ngerti bola tuh. Ngerti-ngerti dikit. Oh, berarti ini learning by doing juga kita ya? kan masih belum begitu pengalaman di bola kan gitu kan. Kita ke station. Masuk ke sono. Ternyata tahu sendiri kan yang punya RCTI siapa? Itulah ketemu dengan saya. Langsung. Berempat sama almarhum Ricky Jo. Buset, lama banget. Iya ya. Ini gua belum lahir nih gua. Enggak, Apa lu dibilang Dik doang udah. situ? Cok, kenapa saya bawa kamu ke sini? Nih, Pak. Dia ngomong nih sama Bang Dik doangnya langsung. sama Aritan nih. Begini, Pak. Kontrak saya yang kemarin saya akan robah, Pak. Wah, langsung ngomong sama Pak Keren Haritanu. banget. Saya akan robah. Kuat banget mentalnya. Iya, saya akan robah. Robah bagaimana, Dik? Saya Anissa Pohan nanti dia punya ini sendiri, program sendiri. Saya bersama ini dulu, Pak. Langsung Aritan tuh langsung pokoknya nolaknya gitu melihat saya karena ini Piala Dunia, Dik. Gila kan? Iya, Ini bener, seluruh Indonesia loh. Iya sih. Bener sih. Memang Bener sih. konsepnya Mana memang meja komentatornya tinggi kan ya Iya, Bang Ucok ya? Iya, bener. jangan-jangan nanti dikira orang saya bola gitu kan? Piala. nggak dia maskot Iya. dia. Tiba-tiba dengan alasannya Aritanu, Dik, sementara kita kontrak kan udah berjalan dan itu tidak bisa dirubah karena itu sudah kayak manajemen. Dan menurut saya kita kalau menambah ini lagi artis lagi, Budget lagi. ini budget lagi, dibilang gitu. Begini Pak, kalau masalah budget Bapak nggak usah pikirin, ya kan? Yang penting aku sama dia, jangan. Di dekat saya ini, di depan saya ini, orangnya. misalnya nih Aritanu nih Dik doang nih, aku sini nih, Dik perlu ketahui ya bahwa seperti ini eksploitasi. Jangan sampai nanti kuis kita ini Piala Dunia, Dik. Oh, lebih ke arah sana. Langsung Alasannya doang. lebih ke arah sana. Bapak tidak bisa berkata seperti itu. Yang ngomong Bang Dik doang. Dik doang. Bapak tidak bisa berkata seperti itu. Justru kita balik, Pak. Yang orang menilai eksploitasi, kita berikan, kita suguhkan sama dia, sampai kita jajalin sama dia itu sampai dia muntah. Sampai menerima. Bagaimana? Sampai Menerima nggak? Iya. Begitu Pak. Baru nanti terkenal selama-lamanya dengan kuis itu gitu kan. Saya jalan tuh. Berani banget sih itu. Berani banget. Oh ada lagi ACC-nya satu lagi. gimana? Iya. Ada lagi. Oh berarti bukan berempat sih, itu berlima. Oh, berlima talentnya. Orang produk. Oh. Tahu kan produknya Oh kan? iya, yang suka Iya itu produk. Terus udah terserah lo Dedik. Yang jelas gue bingung nih untuk Anissa ini. Anissa masuk ke Ricky Jo almarhum. Iya. Jadi saya sama dia. Tiba-tiba Bang Dik doang itu ngomong sama produk bahwa besok kamu harus bikinin dia kaos. Karena besok ini udah mulai 3 kali sehari. Karena kata orang extra jus nggak bilang iya,
nggak bilang tidak. Terus? Jadi mereka bingung aja. Bagaimana saya bikinnya ini gitu kali ya. Sementara mereka waktu itu produk yang paling wow di Indonesia. Ya, Besar, Wah. paling besar itu untuk Hancur program nggak sport. sini produk Iya. saya kan gitu kan. Gitu. Tiba-tiba kuis pertama saya pakai kaos begini aja nih. Nggak ada Oh, merek, biasa, nggak apa, iya. ada apa. Tiba-tiba meledak. Ya kan. Konsepnya meledak. Tapi saya nggak tahu itu meledak. Iya, iya. Tiba-tiba 1 minggu kami di situ, itu rating paling tertinggi selain kick off-nya Piala Dunia, kuis kita lah nomor 1 di seluruh program. Oh ya, Benar. akhirnya sukses dong. Akhirnya itu wartawan pada datang ke saya bingung. Tinggal di mana Bang Ucok? Tinggal di mana? Saya sementara itu ngontrak satu petak cuman 40.000. Lah, Kontrakan nggak ada apa? tikar, nggak ada apa. Di Ibu murah. Kebun Kamar jeruk. mandi dalam apa di atas? Nggak ada kamar mandi, numpang sama orang. Sama yang punya rumah. 40.000. Iya kan? 40.000 mah bungkus McD Bang Ucok. Mak itu zaman itu kan. Zaman itu. Ini serius aku ini. Ah. Iya, benar ini. Tiba-tiba wartawan pada datang ke rumah saya, ke kontrakan saya. Udah kemana aja saya di ini. Saya bilang, kalau mau wawancara jangan pernah kalian berpikir mau saya di kosan saya. Kalau mau wawancara bawa saya ke mall mau kemana gitu. Yang penting jangan dikontrakan. Benar dibawa sama mereka. Waduh. Nanya ini segala. Wah viral lah itu. Wih. Iya kan? Jadilah itu barang. Jadilah itu. itu. Honor gede dong. Wah, Naik. belum. Oh, kira-kira 1 minggu itu saya belum dikontrak sama orang produk. Produk. Karena mereka kan Yang bayar produk. iya, karena mereka kebilang kan tadi, saya bilang tadi. Bilang iya enggak, tidak bingung, enggak. masih bingung. Iya, Masih bingung. masih bingung. Begitu dengan kita rating 1 itu, sehingga mereka datanglah ke saya. Ya kan? Terus saya duduk di ruang makeup lagi ngelamun begini. Habis 1 episode nih, pagi-pagi jam 11. Tiba-tiba yang punya RCTI datang. Pak Hari. Iya. Bawa kontrak. Cok. Good dia bilang. Tadi nolak. Saya kontrak kamu sampai 3 tahun. Wow. Wah, langsung. Sementara itu kita kuis cuma 1 bulan. Ini dikontrak masih dia 3 tahun. Buat apa sisanya? Ah, makanya saya bingung. Jadi logo RCTI. Iya kali. Dipajang di depan. Iya kan? Oh, jangan-jangan yang iklan di sawah Bang Ucok itu iya, ya? itu. Ketek yang itu ya. Iklan lambang. Ah, jadi seperti itulah. Oh, Langsung 3 Jadi, tahun. Wih, 3 mantep ya. tahun. Kan Rezekinya Bang Ucok nih. kontrak waktu acara Piala Dunia kan belum keluar. Iya. Bang Ucok tapi tetap kerja kan? Kerja. Nggak dibayar. Dibayar nggak? Ah, enggak. Selama satu enggak. Satu episode. Selama satu ini enggak dibayar. Seminggu. Oh, seminggu. Oh, sisanya. Setelah, tapi itu dihitung kembali. Oh, diproret ya. Dihitung kembali dihitung karena mereka lagi. senang kan. Ya. Jadi dibilang ke manajemen Jadi itu yang dihitung mulai dari di-reimburse awal. lah. Gitu. Dan orang extra jobs juga orang produk itu juga ngomong. Jadi aku beda. Jadi 2 kontrak. Wih. Kok bisa? Rezeki, Lah. nggak ada yang tahu, gua Jadi bilang. iya, Iya, bener. 2 kontrak. Jadi ada dari Produk. stasiun, Sama produk. produk. Gila. Berarti Bang Ucok secara otomatis masuk talent manajemen RCTI dong? Ya, Berarti kan karena Betul. kontrak 3 tahun itu. Iya. Bikinin program tuh selama 3 tahun. dibikinin terus. Widih. Dibikinin Itu terus. habis dari Piala Dunia program apa lagi? Program lagi ini Piala Jerman Sampudake itu. Apa itu Piala Jerman. Berarti bola semua tuh. Nah, bola semua. programnya. Oh, Iya. programnya tapi masih bola. Bola. Gitu. Enak juga rezekinya ya. Ya kan dia masuk talent management terus dikontrak juga sama produk kan. Nah. Berarti produk ada program makanya Bang Ucok juga dong. Iya. Iya. Sampai kita kita ke luar negeri dibawa mereka sama produk. Habis itu Kelas. nggak begitu lama datang lagi bintang 7. Produk lagi. Produk lagi. Eh. Dia bikin program kami di situ dengan Jody. Tahu, Ini Jody Jody, kacamata, tahu kan? kacamata. Ya, kacamata. Nggak tahu kan lu, Ya. makanya tua. Selama semua nih. Gua kira Malaysia Jody loh. Gitu. Bukan anjir. Berusia Jody bukan, ada Jody. Jody itu dulu Jody itu kalau MC atau program tuh selalu ada partnernya. Iya si Edwin.
Edwin. Edwin. Jody aja belum tahu, ini udah nambah Edwin loh. Iya. Ntar dulu pelan-pelan. Iya, Jody. iya. Ya, pokoknya Jody. Ada Jody dulu, Iya. presenter bagus juga beliau. Jadi sehingga kami tur lah seluruh Indonesia. Hmm. Tur dengan produk itu. Mudik bersama Bintang 7. Enggak ya? ada. Ya, banyak pokoknya banyak. Kita ada bola, jadi kita promosi bola. Oh. Dulunya itu orang Indonesia itu nggak suka Liga Jerman. Ya. Nah, Oh, bagaimana yes. caranya supaya orang Indonesia itu Jadi suka suka. dengan Jadi itu? suka. Karena kita lepas dari Liga Italia waktu itu. Tahun 2000 berapa lepas dari 2003 lepasnya. 2004. 2003. Ya, enggak 2002 2004 bukannya masih Italia masih kenceng kan? Enggak. Tapi udah, di Indonesia enggak ya? udah enggak. Jadi waktu itu kita lepas kontrak dengan Italia itu tahun 2003. 2003 lepas 2003. kontrak Satu Italia. Sehingga kita bawa lah itu Liga Jerman itu Masuk namanya buat- Sampundake. Waduh, gua nggak ngikutin Ternyata lagi. enggak Dipopulerin lah ya. Kita populerkan lah, itulah kita roadshow ke luar kota sampai ke Jogja, ke Surabaya ini Memperkenalkan Liga Iya, Jerman itu. memperkenalkan itu. Tapi enggak meledak ya? enggak juga. Susah. Susah Jerman. Susah. Inggris paling gampang ya, Inggris. Inggris Tapi Inggris tuh sebenarnya Rul, Inggris tuh nggak dari dulu juga terkenalnya. Dulu tuh Inggris tuh masih kalah sama Italia kan? jadi Italia, Inggris itu Spanyol itu Nah, Spanyol. luar biasa itu. Parah Ini itu. apa kontrak ininya itu gila-gilaan. Tapi dulu kan Liga Inggris tuh di Indonesia sempat kalah pamor sama Liga Italia kan? Enggak. Enggak lah, Italia lah di atas. Iya, Italia di Ya. atas. Iya, di Maksudnya atas. gitu Liga Inggris tuh Iya, di bawah Liga Italia Indonesia kan itu dulu. rata-rata Italia. Indonesia Nggak tuh rata ada. Italia. Karena gue dulu Pada suka ya orang nonton Inggris Itali. itu nggak main di sini. Inggris nggak main dulu Rul. Lama tahu permainannya. Oh, Liga Iya, Itali. Iya Italia. Nah, tapi dulu itu. Nah, sepak bola kan berkembang kan Iya, ya. Sepak bola berkembang. berkembang. Dulu Nah. tuh yang disukain tuh ya gaya main Italia. Oh, Italia. yang lama. Iya. Makanya kan beda kan kalau misalnya Liga Inggris kan kick and rush dulu. Iya, Iya. cepet dia. Cepet main Jadi cepet, kita dulu itu gitu. ininya itu basicnya itu Italia. Itali. Jadi kita masukkan Liga Jerman nggak masuk. Nggak masuk. Bagaimanapun kita promosinya nggak masuk. Nggak masuk, ya. Kita Inggris itu mahal. Oh, iya Lebih mahal daripada Italia. Oh, Jadi makanya pantesan ya. gitu. Masih seneng soalnya dulu gua. Liga Italia itu masih bagus. Apa Liga Italia suka klub apa? Waktu itu Ah. Juventus. Juventus pasti ya. itu Iya. mah. Kalau gua Tapi dulu AC zaman-zamannya Milan. ada dulu di situ Shevchenko ada ya. Revenali, Viali, Pavel Pirlo, Nedved, gitu. Pavel Nedved. Gitu. Pirlo dulu nggak langsung Iya. dari Juventus dulu. Iya. Kalau Pirlo itu ini AC Milan. AC Milan anjir. Buffon? Buffon iya Iya, Juventus. Buffon warna kuning itu. Buku telepon. Buffon. Terus Atep. Atep Itu kan- bukan Juventus. Itu caleg, Atep caleg di, Atep caleg. di Ciwidey. Itu Atep caleg di Caleg, Ciwidey, Atep. Atep Caleg. Nah, ngomong-ngomong masalah caleg. Nah, pas banget nih. Kenapa tiba-tiba Bang lu Iya, kepikiran Bang mau jadi Ucok. caleg Bang? Untuk- Kenapa? Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi pas waktu sebelum corona ini, Heeh. saya itu main pemerintahan bro. Ah, maksudnya Main pemerintahan. Kenapa? Jadi saya itu punya organisasi, itu namanya UBI. UBI. Ubi Umi. Bukan, Abi UBI. itu. Namanya UBI. UBI. Hmm. UBI. Kepanjangannya? Jadi Unik Berkarya Indonesia. Oh. Unik Berkarya Indonesia adalah organisasinya orang-orang seperti saya semua. Ada organisasinya. Yang sering live TikTok sama Abang itu Ya, orang-orangnya dalamnya ya? itulah saya buat organisasi itu. Sehingga aku main di pemerintahan. Ternyata main di pemerintahan itu susah. Oh ya iyalah. Ya. Pasti susah lah. Walaupun kita membawakan ini kita, Visi misi organisasi sih, kita, harus. visi misi kita, susah. Apa kesusahannya? susahnya apa? Susahnya itu begini. Ketika kita mengajukan proposal, padahal ini sebenarnya untuk kita, siapapun, seluruh rakyat Indonesia punya hak kan? Benar. Ya kan? Benar. Itu yang kita ini Angkat. angkat kan. Jadi saya ke kementerian susah. Salah satunya adalah yang menerima kami waktu itu Menteri Olahraga. Waktu itu Menpora. siapa Pak menteri? Pak siapa? Daud itu? Daud Jordan ya bukan? Bukan. Siapa? Masih lupa saya itu siapa. Iya, itu. pokoknya adalah Menpora tahun itulah ya. Pada tahun itu. Jadi itu yang mempedulikan kita, sempat kita main sepak bola ke Malaysia. Tapi yang main teman-teman Orang-orang orang seperti Abang Iya. ini. Lawannya juga seperti kita juga di sana. Oh iya dong biar fair, Masa orang normal, Bang Ucok kita Gitu. mah. Iya susah. Itu sampai dibawa ke Malaysia untuk Iya.
Program itu tujuannya untuk apa? Mengkampanyekan atau- Bukan. Jadi gini loh. Jadi kita bertukar budaya aja sebenarnya. Bahwa orang Mini di Indonesia itu punya karya, di sana juga ternyata punya karya. Jadi kita satukan, ternyata pemerintah sana itu sangat support untuk orang-orang seperti kita. Jadi jauh lebih support ya Jauh. orang-orang sana ya. Di Kementerian Sosial mereka itu semuanya rata-rata yang kerja orang-orang seperti saya Hah? Di Malaysia? di Malaysia. Bahkan ke apa itu namanya itu di sana itu udah pangkatnya itu di Kementerian Sosial itu udah tinggi. Tinggi-tinggi. Itu orang seperti saya. Oh lebih ini ya, nggak ada kesenjangan ya? Nggak ada. Maksudnya masih kalau diterima semua orang kan pasti nerima kan, tapi Iya. diizinkan. Ya. Jadi orang-orang seperti saya ini di Malaysia, Bang, jujur aku bilang, semuanya itu Sejahtera. paling itu 5% yang nggak punya mobil, semuanya punya mobil Oh ya? Wah. Di Malaysia? di Malaysia. Nah, karena dari situ mungkin akhirnya Bang Ucok mau coba masuk ke Artinya dengan kepercayaan pemerintah ke mereka itu ternyata mereka bisa. Bukan di bidang ini loh, bukan di bidang sosial aja yang mereka bisa. Di ekonomi juga mereka. Salah satu contohnya UKM itu. Di Solo hebat. Ada salah satu segede saya, dia bos martabak di sana. Itu udah karyawannya itu udah ratusan orang. Tapi kan kalau ngebahas masalah UKM, Bang Ucok juga bergerak di bidang UKM Iya. kan? Punya Iya. usaha durian kan? Iya. Masih Warung jalan kan? juga Iya. warung di mana-mana kan Bang Ucok. Enggak, bukan warung Ucok. Warung Ucok namanya bukan itu. punya Bang Ucok ya. Warung orang. Warung orang, Tapi memang namanya nama Ucok. saya. Saya gitu. waktu kecil kirain itu punya Bang Ucok. Bukan. Soalnya Bukan. kalah sekarang sama warung Madura kan. Iya. Bukan, karena di warung Madura juga ada orang kecil. Enggak warung Ucok, kirain punya Ucok Baba. Bukan. Iya. Itu bergerak di bidang UKM. Ya gitu kan. Berapa Jadi lama? sehingga karena ada organisasi saya itu, Ah. tiba-tiba ada yang menawarkan saya, Cok majulah kamu Masuk ke parlemen. supaya nanti tahu bagaimana itu Prosedurnya, birokrasi. ininya gitu kan. Iya. Ya kan, yang namanya demokrasi itu supaya kamu tahu gitu kan. Masuklah. Tertarik. Ya. Supaya nanti tujuan saya ke pemerintahan itu gampang kalau sudah punya kedudukan Ya. gitu kan. Oke. Apa emang Bang tujuannya Bang? Tujuannya itu yang ya saya sih visi misi saya itu mensejahterakan orang-orang difabel aja. Memperhatikan orang-orang difabel. Mau Bang Ucok, ayo dong tepuk tangan teman-teman. Bapak ragu-ragu banget. Jarang loh ada yang ini Iya, loh. Enggak, karena ini Bang Ucok tuh masuk ke dalam parlemen cuma mau nunjukin yang kecil tuh cuma fisik, tapi wawasan besar. Potensial, Iya kan? potensinya Iya. juga besar. Bang Ucok kalau mau minum Bang Oh iya Ucok, iya Bang, iya Bang. Siap. Kita main games dulu kali ya. Iya. main games boleh, main games dulu. Kita biasanya kalau habis ngobrol-ngobrol kita selingin pakai games dulu. Oh, Makanya teman-teman sekarang kita akan masuk ke segmen game. Jadi ini pertanyaannya tentang milih. Kita mau ngelempar pilihan, kita akan ngasih 2 pilihan dan Bang Ucok harus menjawab dengan cepat. Salah satu dari yang kita pilih, yang kita kasih pilihan yang kita kasih ke Bang Ucok. Oke? Kita kasih pilihan yang pertama. Kenapa langsung dikasih pilihannya ini sih anjing? Susah bener. Viral di TikTok. Ini pertanyaan yang lagi viral, Bang. Pilihannya adalah istri atau anak. Pilih salah satu. Bukan susah pertanyaannya. Susah, bro. Anak. Anak. Ya. Kenapa? Kenapa? Istri. Istri. Oke, Kenapa? kenapa Bang? istri? Istri kalau nggak ada istri nggak mungkin punya anak. Bener. Ya. Kalau punya anak nggak punya istri berarti itu anak haram. Bener. Anak haram. Anjay. Anjay. Yang kedua Syahrul, Yang silakan penting tanya. bukan bunda. Ya, anjir. Kedua, pekerjaan atau keluarga? Pekerjaan. Pekerjaan. Kenapa? Kalau tidak ada pekerjaan, nggak ada hasil, nggak mungkin kita bisa Berkeluarga. bahagiakan keluarga. Dan keluarga nggak mungkin dia akan mau dengan kita kalau kita nggak ada pekerjaan. Itu kebalikannya. Logis. Ya. Logis. Nggak bisa dibantah, bro. Nggak bisa dibantah. Kan kadang ada orang pertanyaan atau keluarga, pekerjaan atau keluarga. Banyak orang yang beberapa pasti ada yang milih, rata-rata sebagian besar keluarga. Keluarga. Ya kan? Iya. Tapi kalau milih pekerjaan dengan alasan yang seperti itu logis. Iya. Aman berarti. Aman. Kita langsung masuk ke pilihan selanjutnya ya.
Pilih naik mobil atau naik motor? Mobil. Lebih gampang. Lebih gampang. Tapi Bang Ucok bisa naik motor nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan Bang Ucok punya mobil yang dimodif itu kan dulu. Iya. Sekarang masih Masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Ada nggak yang kayak Bang Ucok bisa bawa motor tapi? Ada motor saya sih motor ATV. Oh, bagus ada. banget. Motor bagus. Bagus Iya. Motor motor enak anjir. Iya. Emang Bang Ucok tinggal di pariwisata ya? Enggak, saya suka aja di komplek itu main-main itu. Wis, di komplek kan biasanya sepeda listrik aja Bang Iya, Ucok. Mohon tapi maaf aku nih, sukanya- terlalu mewah. ATV. Aku sengaja beli itu buat Tapi kemana-mana. enak mempermudah Bang Ucok juga kan. Emang dari Iya. dulu kan gitu. di TV emang Bang Ucok. Iya. Ya, tapi ATV itu merek motornya bukan dia karena ada Iya. di TV ya Rul. Lempar pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah milih main film atau ngelawak? Ngelawak. Kenapa ngelawak lebih? Kita ngelawak dulu baru laku kita di film. Dia pilihannya ada Ada alasannya. alasannya. Iya, ada iya alasannya, dong. bener, Kalau kita bener, milih bener. nggak ada alasan coba. Nah, Coba kau main film tapi nggak lucu, pasti besok diganti. Benar nggak? Tapi kalau filmnya romantis kan nggak perlu lucu Bang Ucok. Iya juga ya. Iya kan? Iya benar ya. Iya juga sih. Berarti bener. juga Bang sih. Ucok sering dapat skrip-skrip. Lawak. Enggak, Komedi ya? Kan dia kan komedian. Komedian. Terkenalnya komedian juga. Iya, Biar. berarti harus ngelucuin Mau lucu skrip dah, gitu ya. lucu aja Iya, gitu. ngelucuin skrip. Iya. Komedian makanya Ya Mia dulu kalau- film Tuyul dan Bayul itu berarti Itu satu saya nggak ikut. komunitas. Beda, Oh, Rul. organisasi. Beda. Bukan Nggak usah bukan- organisasi, Itu ada kan nggak yang kita waktu itu belum ada Belum organisasi. ada Rul. Organisasi kan baru kebentuk 2019-2020 Iya. kan. Tuyul dan Bayul itu masih bukan organisasi. Wah, Bang Ucok. berapa itu? Tahun berapa itu? Itu 9 9 berapa deh? 99 2000 99 2000. 2003 Iya. 2003. Itu. Ya kan aku waktu itu 2003 belum lahir. Enggak Bang, jangan begitu Bang. Enggak anak saya. Oh, kaget gua Emang masalahnya. Bang Ucok kelahiran tahun berapa sih Bang? Tahun berapa ya? Kepo deh. Kasih tahu nggak ya? Balik. Kasih tahu nggak ya? 90 udah ke Jakarta kan tadi ya. 90 udah ke udah Jakarta. berkarir. Udah berkarir. berarti. Enggak, 90 dia ke Jakarta posisinya sudah lulus SMA. Berarti kan 90 kurang 3 kan udah 87. Wah, ini Kurang kayak 3 lagi SMP tuh ibu-ibu udah kampung nih ngitungin umur nih. 87 kurang 3 berarti udah 84. 84 SD 6 tahun, 84 80 berarti. 84 kurang 6 dulu dong. Dia kan SD 6 tahun. 79 berarti. Ada anaknya tanya aja anaknya langsung ya. Tar. 73. Ya bener gila jago Olit. Jago dia Jago benar, dia ya. emang. Bener kan? Jago benar. Bener kan tapi? Iya, Bener kan? iya. Ilmu matematika, Bro. Ilmu matematika, Bro. Emang jago dia. Karena kalau 76 kan Jarum. 76. Lanjut tadi apa lagi pertanyaannya? Pilihan selanjutnya. Pilih karya atau sensasi. Wis. Karya lah. Iya. Dari karya bisa dapat sensasi sebenarnya. Iya, sensasi itu sebenarnya itu nggak begitu melekat di hati orang. Tapi kalau karya itu Langsung hilang selamanya. ya, kalau langsung hilang. Bener Iya. nih, bener nih. Iya. Sensasi itu nggak melekat selamanya di hati orang. Kalau karya melekat selamanya di Iya, hati orang. Ucok gitu. Baba 2024. Wis. Anjay. Iya, Quotes. film saya ya yang kembar tapi beda tahu. itu tahun berapa itu? Tahun 2003 ya? 2003 sampai sekarang masih diingat orang. Karya Itu diingat karya. tuh. Sensasi sementara Iya. karya selamanya. Kalau sensasi mungkin Ucok Baba loncat dari ini itu kan? Iya, Itu sensasi. udah, habis itu udah. Habis itu viral sehari, 2 hari. Besoknya dikubur. Besoknya dikubur. Meninggal loncat Udah, bunuh diri. selesai. Bunuh Ya diri. kan? Beda loncat. Benar Bunuh nggak? diri. Benar, Gitu benar. sih. Benar. Ya kan? Syarul, pertanyaan selanjutnya. Artis apa jadi caleg? Ini Artis. artis. Ya, artis. Karena artis dulu terkenal baru bisa masuk caleg kan. Tebak bro, ya kan? Modal kita kan itu doang. Iya, bener bro. Dan bener. sebenarnya artis itu Batu loncatan. Batu loncatan, media marketing. Iya, marketing. Itu Media jelas marketing. kan? Marketing. Media marketing. Iya, Orang coba. tahu dari mana lagi? Iya, Gue yakin marketing. nanti nih angkatan sekarang nih Bang yang menurut gue ya ada beberapa artis yang menurut ramalan saya tahun 2028 Apa nih kelihatan? Weh, apa ini? akan ada 2 artis yang dia akan jadi caleg. Inisial. Inisialnya antara huruf A sampai Z. Wah itu sih Siapa itu? A sampai Z. Majid
Berarti kena semua dong. Bukan ramalan. Iya, Bang bukan Ucok. ramalan itu. Asal tebak. Oh, asal tebak gitu. Tapi kan dia bener kan, artis mah bisa jadi batu loncatan atau media Iya. marketing buat jadi caleg. Marketing, dong. Lumayan, marketing. loh. Iya, Iya. lumayan, Iya. lumayan. Pertanyaan selanjutnya nih. Pilih TV atau YouTube? Nah, TV. Karena besarnya di TV. Di TV. Karena besarnya Kalau tanpa TV mungkin saya nggak bisa bikin YouTube. iya sih bener. Ya. Iya bisa gitu ya? Iyalah. Oh karena Bang Ucok udah terkenal dulu di TV kan? Iya terkenal di TV, lalu kita kan kalau misalnya seperti ini nih kan, saya nggak tahu dong namanya gimana kamera ini segala betul. macam, gitu kan. Hmm. Jadi kita inilah TV lah, TV dulu TV lah. tapi YouTube uangnya cair cepet kan. Cepat, tergantung kita kan. Iya. Iya. Kalau TV kalau kan TV tahu sendiri. setahun kadang. 3 Iya, bulan, lu- 6 bulan. Editor YouTube, editor. Oh gitu, Kalau editor. saya editor itu. kalau saya. Oh itu cepat kan? Cepet. Iya per bulan kan? Iya, lewat dong di rekening saya. Masuk ke artisnya. Tapi kan masuk juga kalau lu. Sekarang udah enggak. Oh sekarang udah enggak. Lanjut dah. Lanjut. Pertanyaan terakhir. selanjutnya. Warkop DKI apa Dik doang? Ah itu berat nih. Wah, Nah, berat. Tunggu berat dulu, nih. tunggu dulu. Ini gak usah dijawab kayaknya nih. Gak bisa dijawab ini. Kalau bisa jawab, tapi kalau emang mau pas nggak apa-apa deh. Pas deh, pas. Karena berat nih. Dua-duanya sama-sama ngebuka Berjasa. jalan. Iya. Sama berjasa buat Warkop DKI ngebuka jalan, Bang Dik doang juga ngebuka jalan. Iya, masalahnya kalau nggak dari Warkop, aku nggak mungkin ketemu dengan Dik doang kan. benar. Gitu loh. Benar. Kalau saya orang seperti biasa-biasa kan mungkin Dik doang nggak bakal melirik saya kan. Benar. Tapi kalau aku milih Dik doang tanpa Warkop kan, sementara aku Berawal sama dari- almarhum Mas Kasino waktu itu, waduh udah kayak gimana gitu kan. Oh, dekat dulu ya. Sampai baju saya semua dibeliin sama dia, kontrakan saya dibayarin sama dia. Serius? Iya. Oh, Bang Mas almarhum Kasino itu luar biasa bagi saya. Jadi gimana? Jadi sama asistennya ini tanya Ucok udah makan apa belum? Setiap hari itu, setiap pagi. awal bisa ketemu awal bisa sedekat itu sama Mas Kasino karena di Warkop DKI. Iya, karena di Warkop saya sering cerita. Terus aku orangnya katanya nggak pernah malu. Oh, orangnya gimana ya? pede Oh, aja. pede gitu kan. Walaupun dengan kekurangan yang Nah, ada nih. gitu seperti itu sih. Terus disupport sama Mas Iya. Kasino. Oke teman-teman, berakhirlah segmen games kita kali ini. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan lagi. Gue agak kecolek sedikit masalah Mas Kasino. Iya. Gue nggak nyangka kalau misalnya Bang Ucok ternyata sedekat itu dengan Mas Kasino. Ya. Jadi pas dia sakit waktu itu, dia selalu mengingat saya. Oh ya? Ya. Tapi karena mungkin dia jauh rumahnya waktu itu di Kalimalang, saya nggak Pasar terlalu Minggu. sering untuk ngelihat dia ke sana gitu. Tapi ada kenangan yang nggak bisa dilupain nggak dari Bang Ucok sama Mas Kasino? Waktu ketika dia ini aja, ketika dia pas waktu itu syuting, dia apa namanya Jatuh sakit. jatuh sakit. Dia pernah ngomong ketika dia sakit itu, perhatikan Ucok ya, kayak asistennya. Oh ya? Ngomong gitu? Tapi aku ada di dekat dia gitu, ada di dekat dia. Seker itu ya Bang Mas Kasino sama Bang Ucok. Ya? Karena dia orang udah saya bilang, bro, Hmm. saya aja disuruh asistennya, telepon Ucok udah makan belum? Itu pakaian itu belum dipakai di lemari udah dibeli lagi gitu kan, gitu. Jadi emang berarti Legend. emang legend ya. Legend. Ya legend lah, legend. Banyak hal yang sebenarnya Untold story lah ini untold ya. story dari Mas Kasino Orang nggak ada kan, yang orang tahu. nggak tahu. Makanya masalah kalau ini. aku nonton film dia, saya tuh sebenarnya itu gimana ya menontonnya ya, malas dan gimana gitu ya. Tapi aku kangen gitu Iya, kan. iya. Gitu. Tapi masih suka. Tapi kalau aku nonton perkataan dia itu loh, di film dia begitu perkataannya, tapi ke saya itu, bagi saya itu, nggak terlupakan lah ya. Iya. Susah sih ya. Ya kita doain lah, kita kirim Al-Fatihah aja nanti Amin, bareng-bareng amin, buat amin, Mas amin. Kasino. Mudah-mudahan Mas Kasino dan amin Mas ya Allah, Indro, amin, amin, amin. Mas Dono. Mas Kasino dan Mas Dono, Al-Fatihahnya nyampe dan nyaman lah di sana lah ya. Amin, ya. Lapangkan di alam kubur. ya. Amin, 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 amin. Tanya selanjutnya. Bang Ucok anaknya berapa sih? Apa? Anak-anak 5. 5? Anak 5? 5. Cowok 2, Cowok 3, cowok 3. Cewek cewek 2? 2. Yang masuk ke industri entertainment?
Kayaknya ada yang nampak baru satu. Adam. Ah, Si Adam ini. Adam. Adam ini YouTuber kan? YouTuber dulu selebgram juga dia sih. Iya, selebgram juga. Kan kemarin baru viral. Baru Bang viral. Ucok nih, videonya di prank sama anaknya. Yang tatoan, yang Itu tatoan. beneran marah Bang Ucok. Marah. Maro, orang sampai ditipu Aqua, gimana nggak marah? Marah. Iya. Itu marah. Kenapa Bang Ucok? Saya tidak suka. Saya bilang, Allah sudah memberikan kita sempurna. Oke. Masih belum juga sempurna kata manusia. Nggak ada yang sempurna kan di dunia ini? Nah, Benar nggak? benar. Tetap begitu kita taruh lagi dengan tato, berarti lebih nggak sempurna gitu loh. Ya. Itu logika manusianya lah ya. Iya, logika manusianya gitu loh. Makanya Katanya seni. Ya. Seni itu nggak begitu. Oke. Seni itu ada yang indah, lebih indah. Ada yang lebih indah. Iya kan? Ya. Gitu loh. Banyak yang lebih indah. Tapi menurut Bang Ucok tidak dengan tato. Tidak dengan tato. Bisa hal lain lah ya. Ada banyak kan. Ngelukis. Melukis apa ini segala Bikin macam lagu. kan banyak. Bikin lagu. Bikin lagu. Melukis di badan orang. Iya, gitu. Ada body painting kan ada Kalau kan. tato itu kan udah Permanen. permanen. Takutnya nanti gimana kan gitu kan. Kerja susah ya, kerja. Kerja susah. gitu kan. Tapi anak si Adam memang kayaknya orangnya jahil ya. Kelihatannya aja. Kelihatan sebenarnya aja. sih enggak. Sebenarnya enggak. Enggak. Oh, konten aja berarti ya. Iya, karena mungkin kreatif yang ada di ini saya Iya, aja iya, kali. iya. Ngajak-ngajak dia kali. Oh, tapi Bang Ucok ngizinin nggak kalau anaknya masuk dunia entertain? Kalau saya sih ngizinin tapi jangan apa ya? Ya kayak saya lah gitu di entertainment. Mulai dari tahun 2002 sampai sekarang nggak ada apa namanya Berita seperti negatif. yang lain-lain gitu kan. Negatif. Ya gitu. Oh iya, nggak ada berita-berita. Nggak negatif. ada Nggak saya. aman, Benar, aman. aman. Kontroversi nggak Kontroversi ada. nggak ada Ada, lah ya. iya. Kontroversi nggak ada. Nggak ada gitu. Iya, positif. Positif aja positif, yang positif. kalau positif mah kita Support terus Support lah ya. terus. Kan kadang kan ada yang beberapa artis yang udah anaknya jangan jadi artis lah, jadi yang lain aja gitu. Iya, Tapi saya kalau juga- Bang Ucok mah nggak bebasin. ya yang jelas bebas seperti kemarin kan dia ada tawaran layar lebar juga. Oh, udah sempet ditawarin, Iya, diambil akhirnya. Saya bilang mungkin dia fokus kuliah dulu. Oh, Tapi lagi kalau kuliah. misalnya Sabtu Minggu ambil. ambil. Saya Oh bilang. gitu. Tapi akhirnya diambil nggak? Nggak tahu deh dia yang kemarin. Belum ketahuan diambil apa enggak ya? Ya. Kalau Bang Ucok tapi pengennya dia ngambil apa enggak? Tapi Bang Ucok mah lebih ke Kalau boleh Sabtu Minggu saya bilang jangan Ambil. mengganggu ke kuliah dia Kuliahnya. gitu kan nggak apa-apa. Gitu. gila orangnya ini ya Bang Ucok ya. Merhatiin pendidikan Karena banget kan ya. Iya, saya strugglingnya pendidikan. dari Struggling. dulu kan udah kata udah iya. iya sih. Yang ngebuat Bang Ucok sekarang kan based on pengalamannya. Akhirnya ngebentuk kepribadian yang Iya. sekarang kan. Betul. Yang lainnya? Ya, yang anak saya yang pertama itu sekarang itu udah mau nyusun skripsi kan. Oh, Nah, bentar udah mau lagi. nyusun, Apa mau dia kelar. ngambil jurusan apa dia? Hukum. Gokil. Ya, Ngambil hukum. hukum. Si Adam ini anak berapa? Berapa si Adam berarti? Ketiga. Oh, ada anak ketiga. Yang kedua udah semester 4 dia di perfilman. Ini apa? IKJ. Bukan di apa itu namanya? Apa ya kakak? Atki. Podcast. Broadcast. 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 Oh, broadcast. Oh, oke. Dia ngambil Tapi perfilman. sekarang dia udah mulai bikin film pendek. film pendek. Oh, gitu. Pasti itu, pasti. Emang Karena darah seniman ngalir. Iya. mungkin karena papanya ini karena dia pas juga sih dia ngambil gitu kan. Artinya fasilitas yang ada di saya itu jadi udah bisa dia bikin udah sesuatu dipakai, gitu iya, ya. iya. Kayak kemarin mereka sampai 3 hari pergi gitu sama teman-teman kuliahnya bikin film pendek gitu kan. Semuanya dari saya. Enak udah ada peralatan. Iya, makanya. Peralatan jadi. Oh, lah. Tapi Bang Ucok nggak kepikiran bikin PH gitu? Saya sebenarnya itu gini loh. Nah. Saya sebenarnya nggak ingin niat waktu itu Jadi artis. jadi enggak seperti YouTuber Ya. gitu enggak. Ini memaksa diri saya. Oke. Pas aku syuting waktu itu terakhir ya, habis itu corona. Honor syuting saya nggak tahu kenapa. Saya bawa ke Glodok terus. Beneran. Saya nggak tahu buat apaan. Tapi habis syuting nih, Pak, ini Oh, aku belanja. beli kamera. Oke. Sampai kakakmu di rumah bilang, buat apaan sih? Heeh. Beli, taruh di lemari. Beli lighting, taruh di
Itu. Oh, beli-beli gitu Ah, aja. Ada beli berapa? aja, beli Kamera aja. ada berapa sekarang? Hah? Kamera ada berapa? Ada berapa itu? Pokoknya banyak lah gitu kan. Wah, banyak loh. Iya. Taunya Jadi- jualan di rumah jualan. Enggak, Ya, jadi anjing reseller. jadi nggak lucunya begitu. Ini corona ini kan aku nggak ada syuting sama Iya, sekali. iya. Mungkin di situ kali ya. Pas Nalurinya Iya. nggak bawa ke Jadi sana. pas itu ngumpul udah mulai lighting, saya bikin, bayangin aja. Boleh tanya, sering kita bikin itu. Saya bikin apa namanya green screen, Hah? itu sampai 7 meter. Padahal saya belum apa-apa ini. Mau syuting Avenger Bang Ucok? Nah, mau ngapain coba? Nah, tiba-tiba Meter gede lu. benar corona. Heeh. Pas corona ngapain gue ya? Syuting nggak ada lagi, kemasukan nggak ada lagi. Apa ini? Saya bikin video klip. Tahu nggak? Tahu video-video lamanya Bang pertama kali di YouTube. Jadi ada cewek-cewek saya kumpulin nyanyi. Yang aku bikin studio rekaman yang ini. Jadi syuting pakai video klip. Oh. Ternyata berguna itu green screen saya itu. Iya. Sama lighting saya. Iya dong. Wah, saya bikin mereka nyanyi seperti di mana Oh gitu kan. Iya. Diganti Diganti backgroundnya, backgroundnya iya. gitu kan. Berguna juga ya. Itu yang edit Bang Ucok sendiri. Enggak ada. Ada tim editing. Tiba-tiba setiap tayang kena copyright. Setiap tayang Musiknya. kena. Musiknya Iya, kan? iya. Kan kita nyanyi orang kan. Iya. Iya, Cover, iya, Kena cover. copyright. Berhentilah. Nggak kuat kan. Modal habis. Uang nggak hasilnya masuk. nggak ada gitu kan. Padahal konsepnya bagus ya, mau bikin parodi kan. Iya, parodi musik Iya orang. gitu. Udahlah. Ada teman Bang Ucok bikin YouTube deh. YouTube itu nggak ada apa-apa. Nggak. Saya bilang. Ada duitnya tuh Bang. Ada Dari ternyata. mana saya bilang. Eh. Dia ceritain sama saya. Bikinlah. Disitulah berguna semua. Mulai kamera saya itu semua. Dulunya channel saya itu ada 3. Waduh, banyak banget. Karena kita ada semua kan, Ya. jadi gitu kan, lighting ada ini segala macam. Ada 3 channel saya. Ternyata waktu zamannya masih naik-naiknya YouTube, Ya, benar. ada Ucok Baba Pemilih, Nabila Official, Ucok Baba Official kan, gitu kan. Banyak banget. Mau nyanyiin Rans kan? Mau nyanyiin Aku duluan daripada dia. Iya ya. Aku Tuh, kan duluan. emang nih Raffi Ahmad ngikutin Bang Ucok. Iya, Raffi nggak Ahmad. tahu dia siapa yang ngikutin. Yang jelas gua punya channel waktu itu 3. Iya. Aduh. Nah, udah. anjing. Jadi nggak kepegang karena YouTube mulai redup, tinggal 1 Ucok Baba Official. 2. Family. Sama Nabila. Nabila, sama Oh, Nabila, Nabila, sama ya. Nabila. Tapi kan sampai sekarang Ucok Bobo Official masih jalan. Masih jalan. Masih Mau jadi Sultan Citayam Bang Ucok. Sultan jalan. Belum ada. Citayam. Jalan alhamdulillah. Sultan Jadi yang Citayam. penting kata orang YouTube kita harus konsisten. Konsisten. Itu Bener. dia kuncinya dari berkonten adalah Iya. konsisten. Saya juga lagi konsisten bikin podcast, Bang. Podcast di Spotify aja kecil-kecilan. Ya. Membahas tentang Kalau podcast itu gini, kalau podcast aku juga pernah podcast. Tapi nggak ini, sulit pernah podcast nggak juga. Jadi sebenarnya podcast ini mendingan kita ngeplok aja. Kalau saya sebenarnya ini Bang, kalau saya nge-podcast itu emang karena suka ngobrol aja. Oh gitu. Terakhir ya, Ya. terakhir. Sekarang ini rencana ke depannya selain nyalak terus sekalian kasih pesan-pesan buat teman-teman otak kanan yang nonton episode kali ini. Ya, kalau menurut saya Otak Kanan ya ini adalah program yang apa namanya ini mereka itu menggunakan artis-artis. Jadi di sini inspirasi artis-artis ini ada di sini. Jadi kalau yang nggak nonton itu menurut saya rugi. Karena kenapa banyak nanti pengalaman kita yang dulunya kita tidak apa-apa. Jadi sekarang udah menjadi Apa-apa? apa-apa. Ya, Oke. pokoknya tonton terus. Ya, Otak kanan. otak separuh. Apa? Otak kanan, otak kanan. Otak kanan. Bener tapi separuh sih. Karena Iya sih, kanan kiri, doang. belakang sama Separuh, depan. ya. Kanan doang. Bener. Otak kanan. Oke kalau Otak gitu. kanan daus separuh. Oke kalau gitu Bang Ucok terima kasih banyak sudah hadir di Terima Insight kasih Otak banyak, Kanan. Bang Ucok, udah Mudah-mudahan jauh-jauh teman-teman yang mampir. nonton episode kali ini semuanya bisa mendapatkan banyak Amin. insight, inspirasi dan mudah-mudahan
Bang Ucok program-programnya Amin. bisa berjalan Sukses ya. semua. Amin. Sukses, calegnya juga sukses Amin. segala Ya. macam. Amin. Nanti kalau udah sukses jangan lupa untuk mampir ke sini lagi. Benar. Iya. Jangan lupa juga kalau belanja di warung Ucok. Ya. Iya. Oke, buat teman-teman Insight Media, teman-teman Insight, terima kasih banyak yang sudah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya Otak Kanan Entertainment, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya Syahrul, ada di Wait Syahrul. Benar. Dan Instagram-nya gue Khalid Noer, KHALID Noer, dan Instagram-nya Bang Ucok apa? Ucok Kanya 2.baba. Ucok hanya 2.baba. Iya, oke. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di Insight episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Oke, Bang Bang. Ucok. Oke, sama-sama. banyak. Lagi mau minum.